يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, sahabat yang kurang mampu datang kepada Rasulullah SAW mengeluh dan mengadu kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu dengan harta mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sebagaimana kami sholat, mereka juga sholat. Sebagaimana kami puasa, mereka juga berpuasa. Sebagaimana kami berjihad, mereka pun juga berjihad. Tetapi ada satu yang tidak bisa kami lakukan, tetapi bisa dilakukan oleh mereka, yaitu mereka menyedekahkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Maka wahai Rasulullah, tunjukkan metode di mana kami dapat setaraf dengan mereka." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali." Sahabat tersebut dengan gembira dan ia pun mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Tetapi kemudian beberapa hari selanjutnya, orang kaya tersebut mengetahui metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut dan mereka pun mengamalkannya. Nah, sahabat yang kurang mampu akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasul, sesungguhnya mereka juga mengamalkan hal yang sama, yaitu membaca Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar." Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha." Itu adalah karunia dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada yang Dia kehendaki. Dengan kata lain, kata Rasulullah, ya, kalau Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang untuk berbuat baik, ya bagaimana saya dapat menghalanginya? Inilah contoh bagaimana perlombaan para sahabat Rasulullah SAW di dalam mengejar kebaikan. Nah, salah satu contoh lagi saya akan berikan dalam salah satu riwayat Tirmizi disebutkan bahwa saat Rasulullah SAW menganjurkan semua umat Islam, para sahabat untuk mengorbankan harta mereka, datanglah Hazrat Umar radhiyallahu an, bahwa hari ini, kata beliau, saya akan mengungguli atau saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya." Nah, mendengar hal itu, Umar radhiyallahu an menjawab, "Saya tidak dapat mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu an untuk selamanya." Para pemirsa sekalian, ini adalah contoh fastabiqul khairat atau perlombaan para sahabat Rasulullah SAW dengan untuk meraih kebaikan, dan sesungguhnya itu mereka melakukan satu perwujudan perintah dari Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 149, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Setiap orang memiliki satu arah atau satu tujuan yang mana ia mengarahkan perhatian kepadanya, maka berpastabiqul khairat atau berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, ini merupakan satu ajaran yang sangat penuh makna untuk masyarakat. Bagaimana seseorang umat Islam diajarkan, jika umat lain diajarkan untuk berbuat baik, tetapi Islam mengajarkan tidak hanya berbuat baik. Jadi pertama kalian harus berbuat baik, tapi lebih dari itu kalian harus berlomba. Saling mengungguli orang lain di dalam hal kebaikan. Jadi ketika kita sudah sholat, sama-sama sholat,
bagaimana kita supaya unggul di dalam hal kekhusyuan, di dalam hal mengerjakan nafal atau mengerjakan tahajud. Jika kita berkorban harta di jalan Allah Ta'ala, maka kita akan mengungguli orang lain, baik dari sisi nominalnya atau dari sisi seringnya kepada orang lain, dan seraya membersihkan hati kita. Atau kebaikan-kebaikan lain, semuanya saling mengungguli. Ketika ada yang ketinggalan, maka dia berusaha jangan sampai dia ketinggalan dari saudaranya. Nah, jika ini terwujud, maka insya Allah akan terjadi suatu masyarakat yang saling dipenuhi suatu kebaikan dan kemajuan bagi sesama. Kemudian fastabiqul khairat ini sejatinya mengarahkan fitrat manusia kepada arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya namanya perlombaan atau namanya satu pertandingan, seseorang itu pasti ingin menang. Pasti ingin lebih unggul dibandingkan dengan lain. Jika dia kalah, dia akan berusaha lagi. Atau jika negatifnya, jika dia kalah, maka dia akan iri kepada orang tersebut. Seperti ketika tetangga ingin sesuatu hal yang membeli perabotan, maka dia ingin juga. Atau di fenomena sekarang kita sebut ada yang disebut sebagai FOMO. FOMO itu sebutan bagi para milenial, tetapi sebenarnya setiap umur ada yang namanya FOMO, yaitu fear of missing out. Jadi setiap orang secara fitrat itu takut ketinggalan, takut ditinggalkan. Jika ada orang yang lebih maju, maka dia ingin yang lebih maju. Nah, dalam tataran atau kadar tertentu itu baik, karena akan menimbulkan semangat baru, karena menjadi orang lain yang maju itu sebagai pedoman bagi dia untuk lebih maju. Tetapi yang ada malah menjadikan orang, karena ketakutan tersebut bisa menjadi depresi, bisa menjadi stres, kemudian bisa menimbulkan hasad. Nah, di dalam Islam, fitrat ini kemudian dilampiaskan kepada fastabiqul khairat ini. Jadi boleh kalian berlomba, boleh kalian saling melindungi, asalkan dalam koridor yang baik. Kemudian di dalam fastabiqul khairat ini, selain mengarahkan kepada fitrat manusia yang baik, fastabiqul khairat ini bagaimana supaya perlombaan itu memang perlombaan dalam hal kebaikan dan menimbulkan kebaikan. Mengapa disebut menimbulkan kebaikan? Karena ada saja perlombaan yang justru menimbulkan keburukan. Dia akan senang ketika dia di depan, tetapi dia tidak senang ketika ada di belakang atau melihat orang lain lebih maju daripada dia. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Jadi ajaran fastabiqul khairat itu di dalam perlombaan kebaikan itu, kita berlomba saling mendahului. Kita berlomba untuk paling unggul di dalam kebaikan. Tetapi jangan lupa satu. Kita tidak boleh meninggalkan saudara kita terus di belakang. Jadi dalam perlombaan tersebut, dalam kebaikan tersebut, kita melihat ada saudara kita ketinggalan, kita harus membantunya. Kita jangan meninggalkan mereka. Kita bimbing mereka supaya sama-sama maju. Nah, itulah satu perlombaan dalam hal kebaikan dan dapat menimbulkan kebaikan. Sehingga tidak akan ada yang namanya iri, hasad, kemudian atau apalagi mencelakai orang lain atau merugikan orang lain demi supaya dia lebih maju di dalam hal kebaikan. Jadi para pemirsa sekalian, inilah ajaran di dalam Al-Quran atau di dalam Islam mengenai fastabiqul khairat. Kita disuruh untuk berbuat baik, tetapi tidak sekedar hanya berbuat baik, tetapi kita berlomba di dalam hal apapun, baik itu ibadah, baik itu perbuatan-perbuatan baik dan amal saleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.